Halo Oma-Oma, Shalom. hari ini tema kita adalah jangan takut. Ya, jangan takut. Kita akan baca firman Tuhan dari Yesaya pasal 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Amen. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Omong-omong yang dikasih Tuhan. Rasa takut merupakan suatu hal yang manusiawi. Ya, kita pasti memiliki rasa takut. Pernah merasakan rasa takut. Tetapi bila rasa takut menguasai hidup kita, ini menjadi tanda tanya besar. Apakah kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah? Apakah kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah? Sehingga rasa takut menguasai hidup kita. Ya. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Ya. 3 hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki kedekatan dengan Allah. Ya, Oma saya ini 3 hal ini ya menunjukkan kita sangat dekat dengan Allah. Ya. Jadi kalau kita memiliki 3 hal ini, maka kita pun tidak akan memiliki rasa takut yang berkelebihan. Yang pertama, ya, yaitu takut tidak membuat kita jauh dari Allah. Ya. Takut tidak membuat kita jauh dari Allah. Yang kedua, ya, bimbang tidak menyurutkan iman kita. Yang ketiga, takut memberikan kesempatan melihat mujizat Allah. Omong-omong yang dikasih Tuhan. 3 hal tanda kedekatan kita dengan Allah. Dengan kita dekat dengan Allah, maka takut tidak akan menguasai hidup kita. Yang pertama tadi, takut tidak membuat kita jauh dari Allah. Omong-omong yang dikasih Tuhan. Kadang kita merasa takut. Oma-oma merasa kurang diperhatikan. Kalau saya sedang di tempat tidur, nggak berdaya, kita minta tolong, semua terbatas. Ya, terbatas. Ya. Atau kita merasa takut yang berkelebihan saat kita punya tenaga fisik itu mulai berkurang. Aduh, bagaimana ya? Saya akan menyusahkan orang lain, menyusahkan para pengurus yayasan, menyusahkan teman-teman secara bersama-sama terhadap oma-oma yang lain. Justru ya, rasa takut itulah yang membuat kita mencari Allah. Kita harus mendekat kepada Allah. Waktu saya mengalami sakit, ya kena COVID. Ya. Waktu kena COVID, saya masih oke lah. Tapi begitu saya sadar dari koma saya memiliki rasa bukan takut ya. Saya merasa, Tuhan kau ada di mana? Kenapa saya berlarut-larut sakit seperti ini? Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah membaca firman dan merenungkan. Saya tidak mau pikiran saya menjadi kotor dengan keresahan. Ya. Setelah saya pindah di ruang perawatan, 9 hari saya di ruang ICU. Di ruang perawatan inilah saya mengalami 1 hari kedua.
saya mengalami rasa takut yang luar biasa. Kenapa? Karena waktu saya katakan saya punya oksigen di dalam darah itu saya berkurang. Terus dokter menghampiri saya, ini menjelang sore ya, maghrib lah. Dia katakan, Bapak kalau masih sesak, ini saya kasih nomor telepon dokter. Ya. Bapak telepon aja, ini 24 jam. Setelah itu, perawat sudah nggak ada. Yang ada rasa takut. Karena napas saya pun ada seperti sesak. Ya. Aduh, gimana ya kalau saya tiba-tiba saya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Terus saya, ya betul Oma ini. Secara manusia ketakutan itu memang ya wajar. Yang saya lakukan adalah saya video call kepada istri, mari kita ibadah. Kita ibadah Zoom. Ya. Dan melalui ibadah Zoom ada perenungan firman. Itulah modal saya. Ya. Ketakutan saya bangkit. Puji Tuhan saya bisa melalui. Tanpa ada satu hal yang fatal di dalamnya. Saya patut bersyukur. Jadi oma-oma, saat kita merasakan takut, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, seakan-akan sepele ya. Saya sudah buktikan. Jangan anggap sepele. Datang kepada Tuhan, baca firman, renungkan firman Tuhan. Minta kalau perlu berdoa, Tuhan Pendeta Hari tolong saya didoakan. Saya doa dalam telepon nggak masalah. Yang kedua, ya, tanda kita memiliki kedekatan dengan Allah, yaitu bimbang tidak menyurutkan iman kita. Ya, iman tidak menyurutkan iman kita. Ya. Bimbang, ragu-ragu, ya. Apakah saya harus melakukan ini apa tidak? Ada kebimbangan. Tetapi dalam kebimbangan itu kita tetap cari Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan kalau kau kurang hikmat, ya, dalam Ibrani, minta sama Allah supaya kita diberikan hikmat. Ya, hikmat itulah yang datang daripada Allah sehingga kita mampu, ya, berpikir dengan bijak, bertindak dengan bijak. Jadi kebimbangan dapat dihalau, ya, saat kita minta hikmat, ya, kepada Allah. Sehingga bimbang tidak menyurutkan iman kepercayaan kita kepada Allah. Yang ketiga, oma-oma, ya. Yang ketiga adalah takut tidak memberikan kesempatan. Ya, takut memberikan kesempatan kita melihat mujizat Allah. Ya. Oma Sangsang ya. Takut membuat kita melihat mujizat Allah. Saya ngalamin waktu anak saya waktunya membayar uang kuliah. Sementara kita nggak punya dana. Jadi ini suatu hal ketakutan yang wajar. Apalagi ada sanksinya kalau nggak bayar uang kuliah, anak tidak dapat ikut UAS, ya, ujian akhir semester, tidak dapat melihat nilai. Jadi takut membuat kita dapat melihat mujizat dari Allah. Apa yang kita lakukan? Sembah Dia, puji Dia. Ada pujian yang mengatakan Jireh, you are enough. Ya. Jireh, you are enough. Ya. Apa makna Jireh atau Jireh?
maknanya adalah bahwa kata Jehovah Jireh, ya, sewaktu Ishak bertanya kepada Abraham, ya, Bapa, kita sudah bawa api dan kayu bakar. Di manakah anak domba Allah yang mau kita korbankan? Abraham menjawab dengan iman. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jadi pujian ini mengatakan, Jireh, you are enough. Ya, kalau Allah ada di pihak kita, cukup. Jireh, you are enough. Cukup. Ya. Sehingga waktu ada tekanan membuat kita takut, sehubungan dengan saya yang alami tadi, ada kewajiban yang saya lakukan. Ya, saya cukup datang kepada Tuhan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amen. Saya berserah, terserah Tuhan, kau mau bikin apa? Ya, firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah tersirat dalam pikiran, Allah menyediakan. Allah memberikan kepada umat yang percaya kepada Dia. Jadi 3 hal ini membuat kita jangan takut. Oma-oma, jangan takut. Ya, 3 hal yang perlu kita renungkan, yaitu takut tidak membuat kita jauh dari Allah. Bimbang tidak menyurutkan iman kita. Yang ketiga, takut memberikan kesempatan oma-oma dapat melihat mujizat dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.